Assalamualaikum sobat, salam kenal. Gua Ahmad Rifki Fatul Nijar, bisa dipanggil Nijar. Kali ini gua akan mereview film layar lebar asal Jepang yang berjudul Parasite. Sebelumnya minta maaf sobat, suara gua agak gini karena gua lagi terserang parasite. Oh maaf, tadi saya terserang pilek. Ya udah cukup perkenalannya, jangan lama-lama. Selamat datang di channel gua. Gimana kabar sobat semuanya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu dan juga sedang banyak uang. Di video kali ini gua merangkum sebuah alur cerita salah satu film layar lebar asal Jepang yang pernah mewarnai bioskop di Indonesia pada tahun 2014 lalu. Kali ini pihak studio Encore Film bekerja sama dengan Action dan yang mempersembahkan film live action Parasite Kisejiu dalam bahasa Jepangnya yang diadaptasi dari seri manga judul sama karya Hitoshi Iwaki. Film live action ini merupakan bagian pertama dari kisah Parasite yang akan dideteksi menjadi dua film live Parasite, mengisahkan mengenai kedatangan sekelompok makhluk asing berukuran kecil di bumi. Dalam perjalanannya, makhluk ini menginfeksi bagian sistem otak manusia untuk mengendalikan manusia tersebut. Manusia yang sudah terinfeksi oleh makhluk parasite ini akan berubah bentuk menjadi makhluk mengerikan, pemakan manusia. Oke, sebelum saya lanjut, pastikan internet kalian sudah kencang dan siapkan cemilan untuk menemani keseruan sobat. Scene diawali dengan keadaan bumi yang sudah mulai terancam dengan banyaknya asap kebakaran di mana-mana dan sudah mulai tak nyaman untuk ditinggali. Ya, ini karena ulah manusia. Kemudian di sini kita diperlihatkan sebuah larva aneh yang muncul dari sebuah telur yang mengambang di atas air. Kita sebut saja makhluk ini parasite. Kemudian parasite ini masuk ke tubuh seseorang yang sedang tidur melalui lubang telinga, dan seketika parasite ini pun mengambil alih otak di tubuh orang ini. Di film ini setiap parasite harus mencari inang mereka untuk bertahan hidup, di mana manusia menjadi target objek dan mereka berusaha untuk menguasai otak manusia dengan masuk lubang telinga ataupun lubang hidung. Kemudian, scene berpindah ke sebuah kamar. Salah satu parasit tersebut sampai ke rumah seseorang murid SMA, Shinichi Izumi, yang diperankan oleh Seuta Sometani. Karena tengah menggunakan earphone, makhluk ini pun tidak bisa masuk langsung ke otak Shinichi, namun ia masuk melalui hidung. Merasa ada yang aneh, Shinichi pun melakukan perlawanan terhadap makhluk yang mencoba untuk menguasai otaknya tersebut. Perlawanan Shinichi tersebut mengakibatkan sang parasit hanya hinggap di tangan kanan Shinichi dan menahan parasit tersebut dengan kabel earphone agar tidak masuk ke dalam tubuhnya. Nah, di komik, animenya, dan filmnya sendiri tidak menceritakan dari mana asalnya parasit ini. Kalau menurut saya, ini adalah ulah seseorang yang sengaja membuat alurnya seperti ini agar membuat penonton penasaran. Kemudian di sebuah rumah dengan seseorang yang tidur tadi, tiba-tiba kepalanya berubah menjadi monster yang mengerikan dan kemudian memakan kepala wanita yang di depannya, yaitu adalah istrinya. Berlanjut ke Shinichi, keesokan harinya, ketika di sekolah, Shinichi mulai merasakan ada yang aneh dengan tangan kanannya. Dari tangan kanannya yang bisa memanjang sendiri dan bisa juga melempar bola basket tepat ke dalam jaring. Tak lama kemudian, saat di kamar Shinichi, tangan kanannya berubah wujud menjadi sebuah makhluk aneh dan mengatakan makhluk parasit ini telah gagal masuk ke dalam tubuh Shinichi. Namun dengan gagalnya memakan otak Shinichi, membuat kemampuan makhluk ini seperti manusia yang bisa berpikir. Makhluk ini kemudian memberi nama dirinya, yaitu Maggie, yang dalam bahasa Jepang berarti tangan kanan. Tapi Maggie tidak seberuntung parasit lainnya. Namun parasit yang berhasil ternyata malah membawa malapetaka, yaitu dengan memakan manusia. Di sisi lain beredar sebuah berita mengenai pembunuhan misterius di mana sang mayat ditemukan dalam kondisi tanpa kepala. Maggie berpikir ini adalah ulah sejenisnya. Selain kemampuan seperti layaknya manusia, ternyata kemampuan Maggie yaitu dapat mendeteksi makhluk sejenisnya. Dan benar saja, mereka menemukan makhluk yang sama yang sedang memakan manusia. Di sini Maggie berhasil membunuh makhluk itu dengan mengubah tangannya menjadi senjata.
Dari sini, mereka mulai melindungi diri satu sama lain. Parasit milik Shinichi itu bertahan hidup dengan menyerap nutrisi dari Shinichi. Berbeda dengan parasit lain, mereka harus mencari mangsa dan memakan manusia untuk bertahan hidup. Singkat cerita, di sekolah diadakan perkumpulan oleh kepala sekolah dan selanjutnya kepala sekolah memperkenalkan guru baru yaitu Tamiya Ryoko yang diperankan oleh Ri Fukatsu. Menyadari guru tersebut adalah parasit, kemudian Shinichi menanyakan apa sebenarnya tujuan Tamiya, namun Tamiya tak ingin menjawab dengan jelas. Akhirnya mereka pun bertemu di sebuah akuarium besar. Di sini Tamiya memperkenalkan dua temannya yang sudah terinfeksi parasit, yaitu Shimada yang menyamar sebagai siswa sekolah dan Mr. A yang menyamar sebagai petugas kepolisian. Tujuan mereka sebenarnya adalah untuk mengumpulkan data dan informasi bagaimana manusia dan parasit dapat hidup berdampingan. Selain itu, mereka juga melakukan percobaan dengan melakukan hidup intim dengan Mr. A yang membuat Tamiya Ryoko hamil dan seperti apa jadinya jika bayi itu lahir, manusiakah atau parasit. Kemudian, Maggie memberitahu kepada Shinichi untuk berhati-hati terhadap mereka, terutama Mr. A. Maggie mendeteksi Mr. A yang memiliki niat membunuh yang tinggi. Scene selanjutnya kemudian berfokus antara Shinichi dengan ibunya. Ibu Shinichi yang sangat menyayangi Shinichi memberi saran agar tidak sering keluar rumah. Kemudian ibunya merasakan ada yang disembunyikan oleh Shinichi dan bertanya, namun Shinichi tidak mau menceritakan dan mengabaikan ibunya. Sikap Shinichi membuat sang ibu pun terlihat sedih dan kemudian berpindah ke sekolah dengan Shinichi yang sedang melukis. Shinichi bercerita kepada Maggie pada waktu kelas SD dia hampir tersiram minyak panas namun digagalkan oleh ibunya dengan mengorbankan tangan ibu Shinichi yang terluka tadi hingga membuat Shinichi merasa bersalah. Hal itu membuat Maggie bertanya-tanya kenapa manusia harus mengorbankan sesuatu untuk manusia lain, dan ternyata lukisan yang tadi dilukis adalah ibunya Shinichi. Kemudian Shinichi pulang sambil melihat ibunya yang sedang bekerja di apotek. Namun Maggie mendeteksi ada Mr. A yang ingin membunuh Shinichi dan Maggie. Kemudian mereka pun bertarung di suatu tempat. Mereka pun berhasil melumpuhkan Mr. A dengan bantuan Shinichi yang menusuk Mr. A dengan besi. Shin pun berpindah ke ibu Shinichi yang pulang dari kerja dan membeli daging. Ketika sedang berjalan pulang, tanpa sengaja ibu Shinichi melihat seorang yang sedang tergeletak penuh darah. Ternyata itu adalah Mr. A yang sedang sekarat. Dalam hal ini, parasit yang di tubuh Mr. A ingin pindah ke tubuh ibu Shinichi. Kemudian di rumah Shinichi, Maggie terbangun dan mendeteksi parasit tersebut sedang mendekat ke rumahnya. Dengan perlahan dan menunggu, ternyata itu adalah ibu Shinichi yang sudah terinfeksi parasit milik Mr. A. Maggie mencoba memberitahu itu adalah parasit, namun Shinichi bersikeras bahwa itu adalah ibunya. Seketika pun Shinichi jatuh karena tertusuk jantungnya oleh ibu Shinichi. Beberapa hari kemudian, Shinichi tak hadir di sekolah. Kemudian Shinichi pun terbangun dari kematiannya. Ternyata, Maggie membantu mengobati jantung Shinichi yang terluka dengan memberikan selnya dan setengah tubuh darinya untuk menutup luka di jantung Shinichi. Singkat cerita, di sekolah, Shimada Hideo ketahuan bahwa dia adalah parasit yang menyamar menjadi siswa di sekolah. Ketahuannya karena ada seorang siswi yang mencabut rambut Shimada dan kemudian rambut tersebut keriting dan membusuk. Dari sinilah Shimada ingin membunuh semua yang ada di ruangan seni. Satomi mencoba mengambil cairan kimia dan ingin melempar ke mulut parasit itu.
dan membuat Parasit kesakitan dan berontak. Shinichi dan Maggie mendengar suara jeritan Satomi yang berada di lantai atas dan segera menuju ke lokasi. Sesampainya tiba, Shinichi terkejut melihat beberapa mayat yang berceceran di lantai. Ia pun mencoba menenangkannya. Kemudian Shinichi bergegas menolong Satomi yang hendak dibunuh. Setelah membunuh Shimada, Shinichi bertemu Mr. A di suatu tempat. Dalam hal ini adalah ibunya. Ketika ingin membunuh ibunya, Shinichi sudah mulai lelah dan ingin tidur. Ini disebabkan sel-sel Maggie tadi yang sudah dibagi oleh Shinichi ketika menyelamatkan Shinichi. Lalu Shinichi pun diberikan senjata oleh Maggie sebagai alat untuk membunuh ibunya. Dan mereka pun bertarung. Ketika sedang bertarung, ada yang aneh terhadap ibunya. Shinichi yang menyadari itu pun langsung bergegas memenggal kepala sang ibu. Kemudian Shinichi mengatakan bahwa ibunya telah menolong Shinichi untuk yang kedua kalinya. Bisa kita lihat di sini bahwa Shinichi tidak menangis sama sekali saat melihat ibunya mati. Ya, dikarenakan manusiawi Shinichi yang mulai terus menghilang dan mengikuti sifat alami Maggie. Kemudian Shin pun berpindah ke rumah sakit ke tempat Satomi dirawat. Dengan adanya Shinichi yang menjenguknya, di akhir scene Shinichi mengatakan bahwa ia akan menghabisi seluruh makhluk parasit di dunia ini. Dan film pun berakhir dengan seseorang yang sedang memotret Shinichi dan Maggie dari kejauhan. Terima kasih sobat kalian yang sudah melihat review film dari gua Ahmad Rifki Fatkuliar. Terima kasih, sampai bertemu dan wassalam.